Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa man tabi'ahu wala amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una innaka antal alimul hakim. Allahumma ij'alna min ahlil khair wa la taj'alna min ahlil dhair. Allahumma habbib iladal imana wa zinu fi qulubina wa qadal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li ikhwanina wa akhwatina wa li aqribaina wa liman haqqan alaina wa lima bil ma'ruf innaka antal ghafurur rahim. Bapak Ibu peserta ngaji sore ngaso pada kesempatan sore hari ini di awal tahun 2023, insya Allah kita akan lanjutkan pengajian kita di kitab Syarah Nasaihul Ibad, dan kita sore hari ini akan memulai bab baru, jadi bab Ar-Rubai. Jadi kalau beberapa yang lalu kita menyelesaikan bab As-Sulasi, yaitu bab yang isi makalahnya ada 3 poin, maka bab Ar-Rubai adalah bab yang isi makalah, isi nasihatnya setiap makalah ada 4 poin. Ini mohon maaf karena yang bisa ditampilkan di layar ini adalah kitab aslinya, yaitu kitab Al-Munabbihat yang ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, penulis kitab Bulughul Maram, pensyarah kitab Al-Bukhari. Nah, tapi saya berusaha membaca yang syarah. Dilakukan yang ditulis oleh Imam Ibnu Hajar, jadi mirip dengan itu ya, dengan ilmu sorof. Sekarang kita membaca babur rubai, bab Ar-Rubai, makalah yang berisi 4 poin. Fihi sab'atun wa salasuna mau'idah. Dalam bab Rubai ini terdapat 37 mau'idah, 37 nasihat. Di 37 mau'idah, jadi sama niyatu akhbarin. Dari 37 ada 8 akhbar, yang kalau dimaksudkan akhbar menurut Syekh Nawawi Al-Bantani adalah aqwalun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Yang disebut al-khobar. Ada beberapa, kalau kita belajar mustalah hadis, ilmu hadis, jadi sebutan untuk hadis Nabi ada disebut yang populer al-hadis, ada al-khobar, ada as-sunnah, ada al-asar, gitu ya. Nah, itu masing-masing punya konotasi, tetapi keempat nama itu, hadis, khobar, asar, sunnah, kalau dalam ilmu hadis ya dipakai untuk menyebut hadis Nabi. Tapi kemudian masing-masing ulama memberikan definisi sendiri. Jadi misalnya Syekh Nawawi Al-Bantani mengatakan bahwa al-khobar atau akhbar dalam kitab Syarah Nasaihul Ibad maksudnya adalah ma'udifa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqwalun Nabi sallallahu. Kalau asar adalah aqwalus sahabah wa tabi'in wa man dunahum. Jadi kalau asar adalah ungkapan
nasihat, perkataan para sahabat, para tabi'in dan ulama-ulama sesudahnya. Jadi dalam bab Rubai ini 30 makalah, 30 mau'idhah, 8 hadis Nabi, sisanya asar. Al-maqalatul ula, di makalah yang pertama, ruwiya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala li Abi Dzarrin Al-Ghifari radhiyallahu anhu, ya Aba Dzarrin jaddidis safinah fa innal bahra amikun wa khudiz zada kamilan fa inna safara ba'idun wa khaffifil hamla fa innal aqabata ka'udun wa ahlisil amala fa innan naqida basirun. Ini makalah pertama yang diambil, dinukil oleh Imam Ibnu Hajar Asqalani. Di hadis yang kalau ada yang sempat mencarinya, ini hadis ada dalam kitab atau Broni ya, menyebutkan itu. Ada juga menyebutkan dalam kitab di At-Tabrani dalam Al-Awsat ya. Memang kualitas kalau dari sisi kesahihan, para ulama menyebutkannya hadis dhaif, hadis dhaif. Tapi ala kulli hal, karena juga mau itu nasihat yang disampaikan, yang dinukil oleh Imam Ibnu Hajar, yang menukil dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ruwiya diriwayatkan an Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini salah satu adab dalam meriwayatkan hadis yang tidak sahih. Jadi salah satu adab meriwayatkan hadis kalau kita belajar mustalahul hadis. Jadi kalau tidak yakin dengan kesahihannya, makanya menggunakan kalimat pengisnadan yang tidak memastikan. Ruwiya diriwayatkan an Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam annahu qala, bahwasa Rasulullah SAW bersabda li Abi Dzarrin, kepada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, sahabat yang nama aslinya Jundub ibnu Junadah, yang dikenal dulunya Abu Dzar ini adalah hamil fuqara, jadi pelindungnya fuqara masakin, pembelanya fuqara masakin. Jadi dulunya nih kalau buat dibaca biografinya, jadi dulunya Abu Dzar ini adalah kepala perampok. Bani Ghifar itu satu kabilah yang kerjaan utamanya adalah membegal. Jadi tradisi, ya Ma'isyah, orang di sekitar Makkah mau ngapain? Jadi berkebun nggak ada kebunnya, ya kehidupannya hanya berburu sama berdagang. Ya kalau punya modal apa bisa dagang. Nah, akhirnya di antara orang yang ya mengambil jalan pintas, ini pekerjaannya kabilah Bani Ghifar yang dulu Abu Dzar sebelum masuk Islam ini dikenal sebagai kabilah pembegal. Ini apa namanya, Abu Dzar Al-Ghifari. Nah, ya kita bisa maklumi kondisi geografi Makkah sebelum ditemukan ini sebelum minyak era sekarang, atau sebelum ada era perdagangan yang luas. Apalagi kalau kita baca Makkah pada zaman ketika Nabi Ismail itu ya, kehidupan hanya berburu. Maka ketika Nabi Ibrahim datang ke rumah Nabi Ismail, ketemu dengan istrinya, ditanya makannya apa kamu, gitu kan. Jadi kata istrinya, saya makannya daging sama air putih. Jadi makanan pokoknya daging, minumnya air zam-zam. Itu makanya kalau kita baca sejarah itu, akhirnya baru ada jawaban. Kenapa air zam-zam rasanya agak antak. Jadi apa dulu makanan pokoknya, jadi
dari hewan berburu, lalu minumnya air zam-zam. Sehingga ya Allah takdirkan itu. Ini kalau Allah alam ya, kalau mau diteliti untuk sekedar jadi referensi ya, perbandingan. Jadi kadar garam yang sehat bagi tubuh itu kira-kira itu kalau mau menggunakan referensi itu adalah sebesar itu kadar garamnya air zam-zam tadi. Kalau mau di ini ya. Ini baru duga-duga saja saya hanya ketika membaca tentang Makkah dan Nabi Ismail ketika dibawa oleh Ummu Ismail Hajar ditinggalkan Nabi Ibrahim di sana itu. Ya kehidupan yang hanya seperti itulah. Nah, ketika Nabi Ibrahim datang kembali bertanya kepada istrinya Ismail. Oke, jadi Abu Dzar Al-Ghifari kemudian setelah masuk Islam dan dikenal sebagai orang pertama yang menjaharkan Islam gitu ya, di masa dakwah Syria dengan resiko yang dipukulin sama orang-orang kafir Makkah sampai pingsan. Kalau tidak diingatkan oleh Abu Bakar bahwa ini adalah Abu Dzar Al-Ghifari, kalau sampai dia mati di Makkah dipukuli sama orang Makkah, selesailah jalur perdagangannya orang Makkah, akan kepotong di Bani Ghifar. Wallah alam, jadi kenal sebagai Muhammil Fuqara. Wafatnya pada masa Khalifah Utsman radhiyallahu anhu, yang sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, keunikan Abu Dzar ja'a wahidan wa asya wahidan wa mata wahidan wa bu'isa wahidan au kama qol. Jadi dulu datang masuk Islam sendiri, dan ketika di perang Tabuk juga datang sendirian, jalan sendiri. Nanti hidupnya sendiri, ini unik hidupnya sendiri, dan sampai matinya pun sendiri, hanya ditemani oleh istrinya. Tapi kemudian ada rombongan para sahabat yang lewat, di antara sahabat Ibnu Mas'ud, nanti ingat dikasih dipanggil-panggil sama istrinya. Ya, ini ada sahabat Nabi yang wafat, saya nggak bisa ngurus. Akhirnya diuruslah oleh rombongan sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ini sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Oke, banyak sekali ya cerita-ceritanya nanti kalau mau baca biografinya. Ismuhu Jundub ibnu Junadah. Nah, diriwayatkan Nabi bersabda menasehati Abu Dzar. Ya Aba Dzarrin, wahai Abu Dzar. Ya Aba Dzarrin, wahai Abu Dzar, jadidis safinata. Jadidis safinata. Perbaruilah jadid. Jadid, jadi kalau jadidun sifatnya baru. Nah, kalau kata kerjanya jaddada yujaddidu, ya, fi'il amalnya jadid. Perbaikilah, perbaharuilah. Ini kalimat ini ya, mari kita nanti pahami dengan pemahaman kontekstual sekarang. Sebab kalau yang disampaikan oleh Syekh Nawawi ini lebih cenderung kepada makna tasawuf ya. Kalau kita perbaiki, kita pahami pertama kalimat jadid, perbaharui. Artinya harus ada inovasi-inovasi yang berkelanjutan. Dan salah satu kaedah agar orang itu bisa eksis sehat adalah adanya tajdid, pembaharuan dalam dirinya. Misalnya contoh dalam tubuh kita. Kita ini bisa sehat, bugar walafiat. Ini karena setiap saat ada pembaharuan sel darah kita. Ada tajdid. Sel darah itu terus diperbaharui setiap waktu, setiap malam. Jadi kalau di orang-orang kesehatan, apa jadinya kalau tidak ada pembaharuan sel darah kita? Jadi pembaharuan otot-otot kita, gitu kan. Jadi kita bisa eksis ya, sehat. Dalam keseharian, apalagi dunia yang selalu terus ini, dinamika dunia disebut dunia ini sebagai al-hawadis ya, makhluk Allah yang terus melakukan pembaharuan. Kalau dalam manajemen yang terkenal bahwa
kemampuan orang untuk melakukan terus pembaharuan. Itu yang dikenal dalam semboyan Jepang, ya, Kaizen. Ya. Kaizen jadi selalu mencari kekurangan untuk terus diperbaiki. Jadi kalau kita perhatikan misalnya produk Honda Jepang, kalau yang Honda bebek itu, ya, produk Honda lah, Honda. Itu dari yang dulu kita kenal Honda yang tahun 75 sampai kemudian sekarang tetap eksis, ya, dengan merek Honda, mulai dari ada Honda CB, ada Honda CG, ada GL, ada Honda Pro, ada Astrea, Supra, Fit, nah macam-macam. Itu yang membuat dia eksis adalah karena ada terus pembaharuan-pembaharuan. Memang sih ada orang yang senang dengan mempertahankan yang klasik. Nah, mempertahankan yang klasik. Ada orang, tapi jumlah mereka nggak banyak. Secara umum bahwa orang itu suka yang baru. Secara umum, ya. Ya buktinya, biarpun sudah punya baju, kalau Lebaran tetap saja cari baju baru. Jadi makanya kalau yang apa ini ya, partai baru apa baru, jangan takut lah. Ada fitrah manusia itu suka yang baru, suka yang baru-baru. Nah, itu menarik itu. Jadi pembaharuan. Jadi, ini pesan Nabi kepada Abu Darda, diperbaharuilah. Jadi membaharui, ya tentu kalau namanya tajdid dan termasuk dalam ajaran Islam, kita ini bisa tetap menjalankan ajaran Islam yang diturunkan 14 abad yang lalu, karena ada tajdid, pembaharuan pemahaman yang ada pada kaum muslimin, menyesuaikan situasi kondisi yang relevan. Misalnya contoh lah, misalnya gitu kan, jadwal sholat. Jadwal sholat. Jadi kalau yang diajarkan di hadis Nabi, jadwal sholat kan menggunakan, waktunya kan pakai bayangan matahari. Bayangan matahari. Mulai duhur, ketika matahari tepat di atas. Asar, ketika bayangan benda sudah lebih panjang dari aslinya. Maghrib, ketika matahari terbenam. Isya, ketika rona, rona putih, awan putih di langit sudah hilang. Subuh, ketika sudah terbit subuh. Nah, ini kalau pakai jam itu, waktu menggunakan yang Nabi sampaikan, kalau nanti orang ngotot dengan ala sunnah, yang sunnah yang pakai ini, ya berarti nggak boleh pakai jam dinding, nggak boleh pakai jadwal waktu yang menggunakan, nah itu kan. Jadi kenapa? Ya karena ini pembaharuan yang sangat diperlukan untuk mengikuti zaman agar Islam itu bisa diamalkan di setiap ruang dan waktu. Nah, itu misalnya kan. Jadi waktu sholatnya orang tidak lagi ngelihat bayangan matahari. Orang mau adang dilihat udah jam berapa. Lihat jadwalnya. Sampai sekarang kemudian jadwal sholat dimasukkan ke dalam gadget. Masuk di gadget, begitu mau waktu sholat ada pemberitahuan, 5 menit lagi sholat, 10 menit lagi waktu sholat. Dan bahkan misalnya pembaharuan pada waktu sholat diperbarui. Meskipun di gadget akan menyesuaikan ada di mana, di kota mana. Nah, itu kan keren. Gitu. Apa jadinya kalau misalnya gitu ya. Jadi tidak ada pikiran-pikiran pembaharuan seperti itu. Lalu orang dengan alasan tadi orisinil, sunnah Nabi, ya, ini malah orang akan sulit menjalankan Islam dengan cara begitu. Ya, memang betul ada ruang yang boleh dilakukan tajdid, pembaharuan. Yaitu kalau dalam kaidah, apa yang bisa dibarui adalah segala produk ijtihad. Ijtihad. Jadi misalnya, oke, waktu sholat 5 waktu, itu baku. Kapan waktunya? Sudah diajarkan itu kan, dengan menggunakan waktu matahari, waktu apa yang dipakai itu ya. Nah, kemudian orang berijtihad.
Bagaimana cara menggunakan waktu matahari itu, kemudian bisa dikonversi menjadi waktu jam, 24 jam. Nah, ini kan ada pun secara ilmiah bisa dipertanggungjawabkan, orang terima. Jadi ada ruang, sholatnya tetap 5 waktu. Tetapi kapan orang melaksanakan sholat zuhur, sekarang tidak bertanya matahari ada di sebelah mana, tapi sudah jam berapa, sudah masuk maka apa belum. Ini namanya tajdid. Ya, kalau mau kita bawa ke sana bahwa segala produk yang hasil ijtihad manusia, ya, nama juga ijtihad, buah pikir manusia dalam mengamalkan apapun, termasuk dalam pengamalan agama, ya segala yang hasil pembaharuan, ya harus juga siap-siap diperbaharui. Dan salah satu kecelakaan dalam cara berpikir kaum muslimin ini kan, kalau dia politik kita, kadang-kadang saking semangatnya orang membanggakan hasil pembaharuannya, lalu pembaharuan itu dipatenkan. Hasil istihad yang dipatenkan. Ini kan kacau. Istihad hasil olah pikir itu, namanya juga pikiran manusia menyesuaikan dengan ruang dan waktu. Nah, kalau itu dipatenkan, nanti akan kesulitan ketika ruang waktunya itu berubah. Dan misalnya contoh kan kayak fatwa dulu, kalau di teks hadisnya orang zakat fitrah itu teksnya kan gandum kurma. Nah, kemudian difahami ya, kok kenapa sih zakat itu gandum kurma? Lalu disimpulkan, oh kalau gitu makanan pokok, maka kemudian di Indonesia zakat fitrahnya pakai beras, pakai jagung, mungkin juga ada pakai gaplek, mungkin kalau yang di Gunung Kidul misalnya, atau pakai sagu. Nah kemudian muncul lagi, boleh nggak zakat fitrahnya pakai uang agar para mustahik fakir miskin itu bisa, karena kalimatnya al-gnuhum, buat mereka kaya. Yang bisa bikin kaya itu orang karena punya beras apa karena punya uang. Nah, makanya muncullah ada dinamika-dinamika gitu. Nah, kalau gini kita buka dengan membuat bahwa semua yang memang hasil istihad manusia, ya biarkan terbuka, jangan dipatenkan. Sehingga tadi Honda bebek yang tahun 75 bisa terus diperbaharui. Sampai sekarang memunculkan ada sekian banyak varian, gitu kan. Mulai dari kalau Honda bebek yang mungkin Buya itu dulu mungkin Honda yang 70, Honda 700, 800, sampai sekarang ada bentuk Vario, ada macam-macam lah gitu kan, Supra. Itu kan pembaharuan-pembaharuan yang terus berlangsung. Apa jadinya kalau seandainya hak paten, jadi Honda itu udah nggak boleh perbarui. Tetap Honda bebek yang 70. Ya, itu kan betul bahwa ada orang tadi yang suka legend, suka klasik ada. Tapi jumlah mereka sesungguhnya tidak banyak. Karena fitrah manusia itu senang sesuatu yang baru. Ini fitrahnya. Makanya kalau ada orang nggak suka dengan yang baru ya, berarti kalau lebaran nggak beli baju. Nggak suka beli baju. Ya, itu kan menyalahi fitrah lah, fitrah manusia itu. Nah, kemudian, kalimat as-safinah. Safinah itu maknanya kan kapal, perahu. Namanya kendaraan. Jadi kendaraan, fasilitas. Nah, itu juga penting lah. Fasilitas hidup yang bisa mengantarkan kita kepada tujuan. Itu kalau pakai hadis ini, harus kita perbaharui. Nah, itu kan menyesuaikan dengan perkembangan zaman, perkembangan waktu, perkembangan perbedaan tempat. Jadi kalau kita manai safinah itu perahu, kapal, lalu kita bawa kepada makna fasilitas atau sarana hidup, ya ini tugas kita. Dan ini yang mohon maaf ini ya di kaum muslimin dalam hal pembaharuan sarana hidup ini yang ya terlambat jauh. Pembaharuan sarana kehidupan. Nyaris hampir seluruh sarana kehidupan yang dipakai umat manusia hari ini itu buatan
produk dari luar Islam. Sarana ya. Jadi misalnya contoh lah itu, baju yang kita pakai itu tekstilnya buatan mana. Kemudian apalagi handphone yang kita pakai itu buatan siapa. Kendaraan yang kita naiki itu pabriknya siapa. Ini PR kita ya. Padahal dulu ini ya, semua teknologi kemajuan itu adalah karya dari kejayaan kaum muslimin. Oke, jadi ini kalau kita bawa ini bahwa seluruh sarana kehidupan as-safinah ini apa namanya nanti akan jadi luas ya. Alasannya fa'innal bahra amikun. Jadi Nabi mengatakan menggunakan kalimat tamsil karena laut itu dalam. Ini juga menarik. Ya, kenapa sih perahu harus diperbaiki? Karena lautnya dalam. Bahwa mengetahui, memetakan tantangan itu menjadi penting. Tahu bahwa laut itu dalam, maka perahu harus yang bagus, perahu yang kuat. Nah, ini kan juga gitu kan. Kalau kita mau dalam ilmu perang, kenapa Nabi ketika mau perang Badar, nah, itu kan meskipun skenario Allah yang lebih dominan, nah, Nabi sebenarnya tidak mau perang. Nabi maunya menghadang kafilah dagang. Tapi ternyata harus berhadapan dengan pasukan perangnya Abu Jahal. Maka ya itu kalau kita baca dalam sirah Nabi, jadi, karena ini memang mau perang melawan musuh, ya Nabi petakan. Jadi jumlah mereka berapa? Informasi tentang tantangan akan dihadapi itu akan membantu orang memudahkan strategi apa yang bisa digunakan. Makanya kalau di pertandingan-pertandingan olahraga kompetisi misalnya, kenapa orang perlu tahu kekuatan lawan? Nah, karena dengan tahu kekuatan lawan, orang akan bisa memperhitungkan persiapan apa yang diperlukan. Oke, gitu kan. Makanya kalau ada misalnya pertandingan yang orang merasa buta kekuatan lawan, ya itu berusaha terus belajar bagaimana cara mengetahui kekuatan lawan. Nah ini dalam kehidupan kita ini tidak boleh masuk ke blank spot. Kalau kita pakai kalimat ini ya, bahwa yang kita hadapi tantangan apapun dan sebagainya itu harus kita pelajari, harus kita ukur. Jadi jangan sampai orang ini kadang-kadang nekat, jadi nggak memperhitungkan apa yang akan dihadapi. Jadi ilmu forecasting, ya. Kemampuan untuk membaca, menganalisa kalau di manajemen ada assessment. Ini menjadi penting ini kalau kita baca pada kalimat ya abad jadidis safinah fa'idal bakro amikun. Ini ilmu manajemen assessment itu menjadi mutlak kalau kita maknai kalimat ini dalam konteks kehidupan modern. Oke. Jadi kalau penjelasannya Syekh Nawawi Al-Bantani, saya bacakan, ai ahsinin niyah. Ini kalau tadi itu tafsir jalan lain. penjelasan penjelasan kekiniannya. Jadi kalau penjelasannya Syekh Nawawi, ahsinin niyah. Perbaikilah niat. Ya. Fi kulli ma ta'ti. Dalam apa yang akan kau hadapi. Perbaiki niatmu, watadaru, ya, perbaiki niatmu pada apa yang akan kamu lakukan, watadaru, dan apa yang kamu tinggalkan. Mau melakukan apa, niatnya harus yang bagus. Mau meninggalkan apa, niatnya yang bagus. Karena itu akan sangat menentukan. Misalnya, orang meninggalkan maksiat, tapi niatnya nggak bagus. Misalnya ketika temennya nanya, kenapa nggak ikut? Itu kan, kenapa nggak ikut teler? Jawabannya lagi nggak punya duit, lagi bokek. Ya itu dia meninggalkannya nggak teler, tapi kan niatnya bukan karena takut kepada Allah, tapi karena nggak punya uang, kan lagi bokek. Ya nggak punya pahala. Gitu kan?
Orang sama-sama duduk di masjid, tidur di masjid. Kan beda niatnya, beda niat, beda nilai. Orang bisa saja emang sesungguhnya dia janjian nunggu teman di masjid. Tapi karena punya niat yang baik, nah, daripada nunggu di masjid cuma bengong, ya udah. Nama itu i'tikaf falillahi ta'ala. Nah, karena niat i'tikaf, maka akhirnya sampai ngantuknya pun, tidurnya pun, apalagi tilawahnya, dikirnya. Nah, jadi ibadah. Tapi kalau nggak pakai niat, cuma janjian sama temen nunggu di masjid misalnya gitu, ya nggak punya nilai apa-apa nanti. Nah makanya kata Syekh Nawawi, perbaiki niatmu dalam setiap apa yang kamu lakukan dan apa yang kau tinggalkan, liyah sula lakal ajro, agar engkau liyah sula, agar engkau menghasilkan, agar menghasilkan laka bagimu al ajru, liyasulaka al ajro, pahala, wan najata, dan mendapatkan keselamatan min adabillahi ta'ala, dari adab Allah subhanahu wa ta'ala. Wa katabal imamu Umar al-Faruq, dan wa kataba, dan mengirimkan surat, mengirimkan pesan Imam Umar ini, Umar al-Faruq, ini orang yang mengganti nama khalifah. Jadi dia nggak mau jadi khalifah. Umar itu disebutnya Amirul Mukminin. Jadi itu kalau dalam bab tentang apakah harus namanya khalifah, Umar nggak mau pakai nama khalifah. Jadi, khalifah dipakai oleh Abu Bakar, Khalifatul Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar ini Siddiq. Nah, itu kalau sebentar lagi terawih itu ya. Tapi Umar nggak mau pakai nama Khalifatul Rasulillah, karena kalau Abu Bakar Khalifatul Rasulillah, tapi kalau Umar nanti Khalifati Rasulillah, penggantinya Rasulullah. Itu kalau nanti makin panjang, umat makin susah. Kalau nanti kelima Khalifati Rasulullah, panjang, maka akhirnya Umar mengganti Amirul Mukminin, pesuruhnya orang-orang beriman. Al-Faruq, Imam Umar Al-Faruq memberikan surat pesan kepada ila Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, kepada sahabat Abu Musa al-Ash'ari, sahabat Nabi yang dikenal sebagai pembaca Al-Quran yang indah, Musa al-Ash'ari, dari Bani Ash'ari, satu kabilah yang pernah Nabi banggakan. Sahabat namanya Bani Ash'ari minna wa ana minhum. Nabi mengklaim Bani Ash'ari adalah bagian dariku dan aku adalah bagian dari mereka. Karena Bani Ash'ari ini dikenal punya tradisi menghadapi paceklik. Kalau mereka paceklik, maka bukan memborong makanan, tetapi justru yang punya makanan dikumpulkan. Nah, lalu dibikin dapur umum makan bersama. Itu yang Nabi bangga dengan Bani Ash'ari. Wa minni wa ana minhum. Nah, Umar memberikan pesan surat kepada Abu Musa, man kholasot niyatuhu kafahullahu ma bainahu wa bainan nas. Man kholasot, barang siapa yang bersih, ikhlas niyatuhu, niatnya. Orang yang niatnya, hatinya bersih, kafahullah, maka Allah akan mencukupinya, menanggungnya, ma bainahu wa bainan nas, apa yang ada padanya dan apa yang ada pada manusia. Allah jamin hubungan manusia sesama manusia akan menjadi baik dengan keikhlasan hati. Jadi, tapi gimana kalau nyatanya Nabi itu kan ikhlas, tapi kok umatnya memusuhi? Nah, itu kan. Katanya dijamin sama Allah, kan tapi umatnya memusuhi. Nah, di Makkah dimusuhi. Iya, memang ada orang-orang kafir memusuhi Nabi, tapi Nabi tidak memusuhi mereka. Kalau seandainya mereka tidak mengusir Nabi, ya, tidak memusuhi Nabi, maka Nabi akan bertahan di Makkah. Nah, itu yang salah satu nanti ilmu sosial. Jadi, apakah melakukan uzlah,
mengisolasi diri dari publik atau berbaur. Kalau kita baca di sirah Nabi akan banyak ditemukan Nabi uzlah itu hanya sebentar ketika di Gua Hiro. Setelah itu dan sebelumnya Nabi berbaur dengan masyarakatnya. Itu kan. Itu bahkan ini kan yang bahaya ini kalau yang menurut saya namanya uzlah fikriyah. Jadi orang uzlah fikriyah itu orang yang berbaur dengan masyarakat tapi merasa berbeda dengan masyarakatnya. Itu kacau menurut saya. Dan menganggap yang lain beda, saya nggak sama dengan mereka. Ini kalau ya yang kita baca dalam khitab Al-Quran para nabi kepada kaumnya, itu menggunakan ya kaumi, wahai kaumku. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika mengutus seorang nabi, maka digunakan bahasa akhahum. Ya kan? Wa ila madyana akhahum syu'aiba. Wa ila samuda akhahum solihah. Jadi para nabi itu adalah saudara bagi umatnya. Ini apa namanya? Konsep inklusif ya, bukan eksklusif. Makanya kalau eksklusif ini ya merugikan menurut kalau apa dalam yang eksklusif itu kan ketika orang tidak mampu menghadapi situasi. Dan menurut saya Indonesia ini seburuk-buruk masyarakatnya masih mau menerima dakwah. Tidak sampai pada tingkat apa namanya ngelemparin seperti Nabi di Taif kan enggak juga lah gitu. Allah alam ya. Jadi ini dengan niat hati yang baik maka hubungan dengan sama manusia akan menjadi baik. Makanya kan di dalam kisah misalnya kalau Nabi Yusuf dengan saudaranya, memang saudaranya membenci Nabi Yusuf. Tapi dengan keikhlasan hati Nabi Yusuf, itu cerita terindah dalam Al-Quran. Jadi kalau dibikin fragmen itu cerita film yang dari awal konfliknya sangat keras, tapi endingnya tidak ada yang kalah. Wah itu skenario yang luar biasa. Kalau cerita kita kan, cerita film kita, drama kita itu kan itu kan. Di awal lakonnya itu kalah, nah ujungnya menang. Yang menang di depan, di belakangnya kalah. Tapi keindahan cerita Nabi Yusuf, semuanya nggak ada yang kalah. Dan itu yang kemudian Nabi praktekkan ulang ketika Fathu Makkah. Nggak ada yang dikalahkan. Oke, jadi ini kebersihan hati ya Allah jamin sampai akhirnya dengan ketulusan itu, kalau mau kita hitung, tokoh-tokoh Makkah yang mati dalam keadaan kafir di masa Nabi dan yang sampai mati dalam keadaan beriman, itu kan jumlahnya mayoritas beriman kan. Sampai pada akhirnya ketika Nabi wafat, di Jazirah Arab yang tadinya yadkhuluna fi dinillahi afwaja, maka begitu Nabi wafat, terjadi goncangan gerakan kaum murtad di Jazirah Arab yang bertahan, mempertahankan Islam setia dengan Abu Bakar dan Islam. Hanya tinggal 3 kota, Madinah, Makkah, dan Taif. Jadi kan kalau mau di ini ya di antaranya kekuatan keikhlasan yang luar biasa. Oke, itu cerita tentang pesan Umar kepada sahabat Abu Musa al-Asy'ari. Wa kataba Salim ibnu Abdullah ibnu Umar. Dan juga Salim ibnu Abdullah ibnu Umar, cucunya Umar, anaknya Abdullah ibnu Umar. Berkirim surat memberikan pesan ila Umar ibni Abdul Aziz kepada Umar ibn Abdul Aziz radhiyallahu anhu. Nah, pesan Salim, kalau dalam cerita Salim itu siapa? Salim ini yang kalau diceritakan kan yang dinikahkan apa itu Umar dengan siapa itu seorang gadis yang menolak ketika disuruh ibunya mencampur susu dengan air. Kalau nggak salah ceritanya itu Salim. Anak soleh. Nah, disampaikan kepada Umar bin Abdul Aziz, "I'lam ya Umar, ketahuilah wahai Umar,
anna aunallahi lil abdi, bahwasannya pertolongan Allah kepada hambanya biqadri niyati, adalah tergantung niatnya. Jadi sesuai dengan niatnya. Faman khalasat niyatuhu, barang siapa yang ikhlas bersih niatnya, tamma aunullahi lahu, maka sempurnalah pertolongan Allah padanya. Wa man naqasat, dan barang siapa yang kurang bersih niatnya, naqasat anhu aunullahi biqadri dzalika, maka berkurang pula baginya darinya pertolongan Allah sesuai dengan kurang bersihnya niat. Ini pendekatan penjelasan tasawufnya Syekh Nawawi Al-Qantani. Tapi ya saya tadi mengajak untuk menggunakan kalimat jadidis safinata fa'inal bahra amikun. Kita main dalam pendekatan manajemen kita sehari-hari yang mengharuskan pembaharuan pada setiap sarana kehidupan yang kita perlukan untuk menghadapi tantangan yang harus kita petakan. Jadi misalnya contoh yang gampang, kalau ibu-ibu itu kalau mau ada tamu, itu kan pasti nanyain tamunya berapa orang, gitu kan? Dari tahunya berapa orang, nanti ibu bisa memperkirakan masaknya berapa porsi. Nah, itu. Coba kalau misalnya nggak pakai memprediksi, nanti kayak gugupnya istrinya Jabir ibnu Abdillah itu pernah cerita itu. Jadi, nanti bisa dibaca tentang Fadlul Juk. Cerita ya, ketika Jabir ibnu Abdillah melihat Nabi dalam pekerjaan menggali Khandaq, Nabi mengganjal perutnya dengan 2 batu. Maka Jabir pulang minta izin. Dia punya kambing kecil, dia masak, punya gandum, dia bubur. Nah, setelah mateng, dia panggil, minta Nabi agar datang bersama dengan ada makanan kecil untuk 2 atau 3 orang. Nah, udah ngomongnya pelan-pelan ke Nabi, tapi Nabi bikin pengumuman. Nah, ini sahabatmu, saudaramu Jabir ngundang makan. Nah, itu kan istrinya kaget, ternyata yang datang ke rumahnya itu 300-an orang. Itu gimana paniknya kan? Makanan untuk 2 atau 3 orang didatangi 300 orang. Ya, itu ada mukjizat Nabi lain ceritanya. Tapi kalau dalam manajemen kita, pasti ibu-ibu akan panik. Salah prediksi misalnya kan. Nah, misalnya mau ada tamu, bilangnya misalnya satu rombongan 1 mobil, tapi ternyata mobilnya mobil elep. Dikiranya mobilnya mobil Avanza. Nah, mobil Avanza isinya 6 orang, begitu mobil elep isinya bisa sampai 15 orang. Salah ngitung bisa berantakan. Jadi tentang prediksi, tentang perencanaan itu penting. Oke ya, jadi ini moga-moga kita mulai jadi mengubah cara kerja kita, bahwa pekerjaan kehidupan masyarakat modern itu adalah diantaranya ditunjukkan dengan adanya rencana yang baik, planning. Dan itu sudah diajarkan dengan indah oleh Nabi Yusuf, bagaimana memplanning Mesir yang menghadapi paceklik selama 7 tahun. Nah, itu menarik. Oke ya, jadi ini kalau pendekatan tasawufnya perbaikan niat. Tapi kalau saya lebih tertarik pada kata pertama itu pembaharuan, yang kedua pada safinah. Saya maknai sebagai kendaraan kehidupan, semua sarana kehidupan. Yang ketiganya adalah pada fa'inal bahra amikun, artinya kemampuan kita untuk mengukur tantangan yang kita hadapi. Insya Allah gitu kalau kita bawa ke kehidupan real. Kira-kira yang akan kita hadapi apa? Tantangan ke depan ini apa? Ya, begitu kita bisa memetakan tantangannya, kita bisa mempersiapkan safinah, prasyarat apa yang bisa cukup menghadapi tantangan itu. Oke, ini sarananya. Yang kedua, poin kedua dengan rubai ini 4, pertamanya tentang jadidis safinah. Poin kedua, khudiz zada kamilah.
fa inna safara ba'idun. Harfiahnya wa khudiz zada, dan ambillah bekal kamilan yang sempurna, kamilan yang utuh. Ngambil bekalnya yang cukup. Fa inna safara ba'idun, karena perjalanannya, safarnya itu jauh. Ya, kalau makna sufi, safar itu fil akhirah, ba'idun ya ya apa, tak terbatas karena kehidupan abadi. Oke, itu kalau pendekatan makna tasawufnya, bahwa orang harus membawa amal soleh sebanyak mungkin karena yang akan dihadapi perjalanan akhirat itu sangat panjang. Jadi sejak orang meninggalkan dunia ini, begitu orang mati, maka dia memulai masuk kepada etapa perjalanan akhirat dan sampai nanti kehidupan yang tak terbatas, kehidupan abadi. Maka perlu bekal yang panjang. Nah, itu ilmu ilmu tasawufnya. Tapi kalau kita baca kalimat ini, wahudizada kamilan fa'inna safara ba'idun, nah, ini bisa maknanya tentang perbekalan, logistik segala macam. Yang kalau di Al-Quran bisa kita baca dalam surah Al-Anfal ayat ke-60 ya. 60 ayat yang menyuruh kita untuk berbekal dengan wa'iddu lahum mastata'tum min quwwati wa min ribatil khaili turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Perintah Allah Subhanahu wa taala ayat ke-60 Al-Anfal ya, untuk mempersiapkan segala sesuatu, kekuatan, baik kuda dan sebagainya, yang sampai membuat musuh Allah itu gentar. Jadi, bukan menjadi teroris ya. Jadi punya kekuatan yang ya kalau bahasa sekarang itu disegani lah. Jadi kekuatan yang diperhitungkan kalau bahasa sekarang. Nah, ini kalau dalam segala konteks gini kan, misalnya kita sebagai Muslim di Indonesia, misalnya, ya ini kita perlu konsolidasi agar menjadi kekuatan yang diperhitungkan, bukan menjadi kekuatan yang diperdagangkan. Ya, kalau memperhatikan beberapa tahun belakangan ini kan, kaum muslimin menjadi komoditi perdagangan setiap pemilu. Orang menjadikan umat Islam sebagai komoditi, tapi belum bisa menjadi bagian penentu. Padahal ya sejarah kita kan juga sejarah Indonesia adalah sejarah Islam misalnya. Ini kan perlu perbekalan apa yang membuat kita ini bisa menjadi penentu. Ini kan perlu tidak cukup hanya safinahnya, tidak cukup hanya kapalnya, tapi juga logistiknya. Jadi perbekalannya, personilnya dan sebagainya yang membuat kita menjadi. Nah, kalau kita menjadi bagian yang diperhitungkan, bisa menentukan, memberikan warna, jadi tidak diwarnai. Ini kan kalau dunia Islam hari ini kan masih diwarnai. Jadi, contoh di negara-negara bahkan di Timur Tengah itu ya bukan menjadi pewarna, tapi jadi diwarnai. Yang punya agenda perang siapa, perangnya di mana. Jadi misalnya contoh, mohon maaf itu kan kayak kasus Israel dan Palestina. Yang nggak suka dengan Yahudi kan orang Eropa. Kenapa harus yang menerima, harus di dunia Islam gitu kan? Yang benci Nazi itu kan mereka. Tapi kenapa ditempatkannya, ditaruhnya di Palestina? Ini karena ya tadi nggak bisa menentukan nasibnya sendiri. Ini kan tidak. Untuk jadi perlu ini, jadi perjalanan jauh. Ya, ini perlu perbekalan logistik yang baik. Jadi kalau baik ini dalam konteks bernegara, berbangsa, berumat, berkeluarga, bahkan personal. Orang kalau mau pergi jauh ya bekalnya yang cukup.
Ini mohon maaf ini ya. Jadi kalau dulu ada istilahnya bonek, ya, bonek, bondo nekat. Ya tetap aja ada bondonya, ada bekalnya. Itu kan nekat-nekat juga. Karena misalnya orang untuk naik kereta ya perlu bayar, ya segala macam lah. Jadi safar bahkan kalau dalam perjalanan haji itu kan fatazawwadu fa inna khairazadi taqwa. Ya, para ulama memaknai bahwa zat bekal dalam haji bukan hanya takwa saja, tapi harus yang manis tatoa, mampu secara finansial. Dan dalam madhab syafi'i yang kita baca, mampu itu artinya punya ongkos untuk pergi pulang pergi, dan punya duit untuk tinggalan yang di rumah. Bukan hanya bisa pulang pergi, atau bisa pulang nggak bisa pergi. One way. Harus sampai syarat dianggap punya bekal itu, jadi punya tiket pulang pergi. Kemudian juga ada buat ongkos apa-apa, living cost ada. Itu yang di rumah yang ditinggalkan ada, baru ada. Itu fatazawwadu. Karena dulu ada juga orang-orang jamaah haji tempo dulu itu yang kita ini kan duyuhur rahman. Kita tamu Allah. Kenapa kita mesti pakai bekal-bekal materi? Kan kita tamu Allah nanti dijamu sama Allah. Ya nggak gitulah, gitu kan. Ya tetap orang punya bekal. Dan faktanya ya kalau orang yang, mohon maaf, kalau dengan manajemen haji yang agak bonek-bonek itu ya bisa membuat wajah kaum muslimin menjadi tidak indah. Tidak indah misalnya ya yang akhirnya jadi apa ya istilahnya bikin kumuh di sekitaran masjid itu kan diantaranya karena ya ada orang-orang yang mengandalkan dari nekat saja gitu. Itu. Nah, ini kalau perjalanan dunia saja memerlukan zat, bekal, apalagi perjalanan setelah dunia ini. Makanya ya, perlu kita segera mengkonversi. Jadi karena kita tidak tahu kapan kita berangkat, ya. Jadi kalau orang mau pergi haji, dia tukar rupiah dengan real. Kalau orang mau ke Eropa, dia tukar rupiah dengan euro. Kalau mau ke Amerika, dia tukar rupiah dengan dolar. Nah, itu. Nah, sekarang ketika orang mau ke akhirat, mau nukar apa itu kan? Nah, pertanyaannya itu. Mau ditukar apa? Nah, yang berlaku di sana hanyalah amal soleh, iman dan takwa. Nah, itu perlu bahwa mata uang yang berlaku nanti setelah orang meninggalkan dunia ini. Makanya dalam ayat tentang kurban, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Jadi perlu segera dikonversi. Oke, itu yang kedua, jadi tentang berbekalan, ini macam-macam ya. Kemudian yang ketiganya, wa khaffifil hamla fa innal aqobata ka'udun. Wa khaffifil hamla, dan ringankanlah. Nah, kalau wa khaffifil himla, yang di baris wa khaffifil himla, ringankanlah beban bikasril ha'i ay mahmuluka minat dunya. Syarah bikasril ha'i wa khafifil himla, jadi ringankanlah beban ay mahmuluka, yang kau bawa minat dunia, berupa dunia, ringankan. Makanya jadi kalau bawa rupiah ke Eropa itu kan angkanya gede tapi nilainya kecil. Jadi kan kalau 1 euro itu kira-kira 18.000. Itu kalau kita bawa uang 18 juta, itu baru dapat 100.000 euro. Apa? 1.000 euro ya. 18 juta baru 1.000 euro. Bawa 1.000 euro kan hanya berapa lembar, kan jadi kecil. Kalau pakai bawa ke Amerika, bawa rupiah, angkanya banyak banget. Begitu didolarkan, nah jadi kecil. Nah sekarang juga sama gitu kan. Ya, ini dunia ini gimana caranya agar ringan. Jadi konversilah menjadi amal soleh, menjadi takwa. Nah,
Konversinya nukernya di mana? Ya banyak lah. Buat nuker dunia akan bisa menjadi mata uang akhirat kan banyak pintunya. Mulai dari menafkahi keluarga, menafkahi anak. Nah, itu kan semuanya kewajiban yang pasti. Kalau kewajiban pasti punya nilai ibadah. Jangan sampai kemudian maknanya kejauhan yang keluarga belum diselesaikan, udah yang lain nanti ya ketahanan keluarganya menjadi apa rapuh. Jadi misalnya kan jadi uh, al-himl, dunia yang dibawa ini ya dikonversi agar ringan di bawahnya. Jadi kan jadi mulai jadi buat anak-anak, buat keluarga, kerabat kalau misalnya kembali kepada surah An-Nisa 36 ya tentang membagi harta kekayaan kalau punya firman Allah An-Nisa 36 ya ya wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Pertama, yang harus mendapatkan ihsan, kebaikan itu. Jadi setelah beribadah kepada Allah, pertama orang tua kalau masih ada. Ya, kalau nggak ada gimana? Kan itu pertanyaannya seorang sahabat dari Bani Salimah. Ya Rasulullah, kalau orang tua saya nggak ada gimana? Ya, bisalah mensolatkannya, mendoakannya, melanjutkan kebaikannya, menyambung kekerabatan yang tersambung olehnya. Nah, ini penjelasan ayatnya. Wabil walidain ihsana wabidil kurba. Kerabat yang punya kedekatan nasab, baik dari jalur ayah maupun ibu. Gitu kan. Wal yatama, anak-anak yatim, wal masakini, orang-orang miskin, wal jaridil kurba, tetangga dekat, wal jaril junubi, tetangga jauh, waswahibi bil jambi, teman seperjalanan, teman seprofesi, teman kantor, wabenis sabil, ibnu sabil, orang yang kehabisan bekal di jalan, wa malakat aimanukum. Ini kalau ayat tentang ihsan ya, tentang kebaikan. Jadi kalau orang nanya, saya ini duit banyak ini taruh di mana? Coba aja cek aja. Nah, orang yang disebutkan di An-Nisa 36 itu sudah tercover belum? Itu misalnya yang dari situ dulu. Kalau itu tercover, udah terpenuhi, ya baru nanti ke yang lain, yang lain, yang lain. Jadi itu di antara cara untuk menukar agar dunia itu menjadi ringan dibawa ke akhirat, tapi nilainya besar. Jadi kayak orang ke Amerika nggak usah bawa rupiah yang ngitung nolnya kebanyakan. Di dolar gitu kan. Orang mau ke Eropa dari bawa-bawa rupiah berat itu kan, udah ditukar euro jadi kecil. Apalagi kalau sekarang udah pakai model apa namanya e-money ya. Ya uangnya ganti uang digital lah, udah nggak usah bawa kantong, nggak usah bawa koper gitu kan. Duitnya ada di akun. Nah, itu lebih lagi. Nah, sekarang bagaimana cara mengubah dunia kita ini menjadi akun. Nah, yang mungkin bawaannya ringan tapi nilainya wah, bisa untuk belanja sekian banyak yang diperlukan. Nah, ini pesan Nabi kepada Abu Dzar, ringankan beban duniamu fa innal aqobata kaudun. Fa innal aqobata karena tanjakannya kaudun bi fathil kaf wa dhammil hamzah ai tuluul aqobati al jabali al jabalu syu'bun. Tuluul aqobatil jabali syu'bun. Jadi untuk mendaki tanjakan gunung itu, nah, itu apa namanya berat. Ya, yang apa namanya kalau para pendaki suka pakai itu, bisa kita sewa porter. Ya di akhirat nggak ada porter, masing-masing orang sibuk dengan nafsi-nafsi. Enak kalau ada porter ya, porter akhirat. Nah, nggak ada. Nah, kalau karena orang naik gunung zaman sekarang ada yang pembawa apa itu, pemikul ransel ada. Ya, di akhirat nggak ada. Harus kita pandai-pandai, jadi apa itu
meringankan beban. Fa innal aqabata qaudun. Fa inna umurul akhirah. Karena sesungguhnya urusan akhirat. Syabihatun bil bahril amiki. Urusan akhirat itu syabihah, serupa, mirip dengan bahril amik, laut yang dalam. Akhirat itu seperti laut dalam. Wa bisafaril ba'id, dan seperti perjalanan yang jauh. Wabil aqobati so'bah, dan tanjakan-tanjakan terjal yang susah, likasrotil ahwal, karena banyaknya kesulitan, banyaknya tantangan. Ini kan memang kitab ini kan namanya aslinya adalah Al-Munabbihat alal Istiqdad liyaumil mi'ah. Jadi nama asli kitab ini yang ditulis oleh Ibnu Hajar adalah Al-Munabbihat, alarm, peringatan alal Istiqdad, untuk bersiap-siap di yaumil mi'ad, menghadapi hari kiamat. Ya isinya penjelasannya gitu. Makanya kalau difahami dengan pemahaman kekinian, ya itu sesungguhnya memaksakan juga sih. Karena Ibnu Hajar ini memang menuliskan ini untuk konteks menghadapi hari kiamat. Oke ya, tapi ya bisalah kita usahakan untuk bisa kontekstual dengan kehidupan kita. Nah, yang keempat, yang terakhir, udah waktunya mau habis. Wa akhlisil amala. Wa ahlisil amala, dan ikhlaskanlah amal, bersihkanlah amal, sucikanlah amal dari niat yang tidak baik, dari orientasi kepada selain Allah. Nah, bahasa ikhlas itu diomongin enak, kerjanya susah. Tapi di salah satu penjelasannya, ini mukaddimahnya Arba'in Nawawiyah itu ada memberikan penjelasan tentang 3 kategori ikhlas itu. Jadi pertama karena takut kepada Allah, karena berharap kepada Allah, karena cinta kepada Allah itu. Nah, tapi semuanya dialamatkannya kepada Allah. Bisa karena takut, ya selama takutnya kepada Allah maka ikhlas. Kalau berharapnya kepada Allah maka ikhlas. Kalau karena cinta kepada Allah, asyaddu hubbalillah, juga kategorikan ikhlas. Ini pesan Nabi yang keempat kepada Abu Dar, sahabat Abu Dar. Jadi ikhlaskanlah amalmu, wa akhlisil amal. Fa innan nakida, karena akuntannya, an-nakid, pemeriksanya, al-mu'tabirul mumayyiz, al-mu'tabirul mumayyiz bainal hasani wal qabih. Jadi yang memilah-milah antara yang baik dan yang buruk. Apa itu namanya? Akuntan ya, bukan akuntan. Yang bagian memilah itu kalau jam profesi kita sekarang apa itu? Yang tukang nyortirin ini baik, ini buruk, apa itu? Nakid. Kalau di dalam karya sastra namanya kritikus, an-naqd. Naqd itu kritik. Nah, nakid yang mengkritisi. Nah, itu kalau di bahasa sastra, di istilah dalam sastra, dalam tulisan namanya an-naqid. Atau kalau di diskusi namanya penyanggah. Nah, penyanggah, nakid. Nah, karena yang mengkritisi, yang memeriksa nanti amal itu basirun. Itu maha basir, maha melihat. Maha muttali'un wa muraqibun li jamil ahwal. Yang maha mengawasi, maha melihat seluruh situasi. Dan yang paling jadi perhatian adalah suara hati. Kalau dalam istilah pekan lalu namanya muhadatsatus sir. Muhadatsatus sir di makalah yang ke berapa itu kemarin itu. Makalah ke-44 45 54 balik-balik. Ada istilah muhadatsatus sir.
Jadi dialog rahasia dengan Allah. Itu yang penting untuk peristiwa kita periksa. Dalam kita berbuat, dalam kita beramal, dialog kita dengan Allah itu apa? Itu yang muhadas satu kontrak kita dengan Allah itu apa? Jadi kalau tadi penjelasan di Muqaddimah Arba'in itu bisa karena takut kepada Allah. Dan kalau diantaranya kalau orang takut kepada Allah, takut adabnya, maka insya Allah akan dijauhkan dari adabnya. Kalau berharap rahmatnya, Allah akan berikan rahmatnya itu, dan seterusnya. Jadi Basir, maha muttaliun, maha melihat, wa muraqibun, maha mengawasi, li jami'il ahwal. Qala Abu Sulaiman Ad-Darani. Ini Syekh Nawawi Al-Bandani menjelaskan dengan menukil ungkapan Abu Sulaiman Ad-Darani, seorang ulama zahid akhir abad kedua. Jadi sampai nanti kalau dalam biografinya itu wafatnya kira-kira tahun 205 atau 215, 200, sekitar itulah. Jadi hidupnya di akhir abad, dari pertengahan abad kedua sampai wafatnya di awal abad ketiga Hijriah. Abu Sulaiman Ad-Darani dikenal sebagai ulama zahid, mengatakan tuba, sungguh beruntung liman bagi siapapun tobat yang bagus lahu baginya khutwatun wahidah, satu langkah satu langkah saja fi umri, dalam seumur hidupnya, la yuridu biha illallah ta'ala, yang dalam satu langkah itu tidak ada niatan, nggak ada keinginan dengan langkahnya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang ada kesan mubalaghah ya, berlebihan. Beruntunglah orang yang sepanjang hidupnya punya satu ayunan kaki melangkah yang ikhlas karena Allah. Tadi kalimatnya Abu Sulaiman Ad-Darani. Ya moga-moga kita bukan hanya satu langkah, jadi ribuan langkah kita ke masjid. Moga-moga itu menjadi keberuntungan kita yang kita niatkan lillahi ta'ala. Wa ma'khuduhu, dan ini referensi yang diambil oleh Abu Sulaiman Ad-Darani ini adalah qauluhu sallallahu alaihi wasallam li Mu'adzin radhiyallahu anhu, adalah sabda Nabi kepada Mu'adz radhiyallahu anhu, ahlisil amala yuhzika minhul qalil. Ahlisil amala, ikhlaskanlah amalmu, bersihkan amalmu, yuhzika, maka sudah cukup bagimu, berpihak bagimu, sudah menolongmu, minhu, dari amal minhu, darinya, al-qalilu, meskipun itu amal sedikit. Tapi kalau itu ikhlas, ya itu yang menolong. Dan itu bisa kita baca lagi cerita tentang 3 orang yang terjebak di dalam gua yang Nabi ceritakan itu kan. Mereka bisa selamat dari dalam gua karena ada di antara sepanjang hidup mereka itu ada amal yang ikhlas. Wallahu a'lam bishawab. Ini baru sebagian makalah pertama yang dinukil oleh Imam Ibnu Hajar. Insya Allah ke pekan depan kita lanjutkan dengan waqala syair. Imam Ibnu Hajar menukil ada kalimat penyair. Sampai sini dulu, udah waktunya lewat jam 17. Kalau ada yang mau disampaikan, dipersilahkan di Zoom, yang di Facebook. Mohon maaf, saya tutup dulu.